Di video ini kita akan menjelaskan sejarah singkat tentang berdirinya Pemuda Pancasila, serta berbagai dinamika politik dan keterlibatan tokoh-tokoh militer di dalamnya. Tapi sebelum itu, jika Anda baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan menonton puluhan video tentang sejarah dan politik lainnya yang telah pernah kami buat sebelumnya. Cerita tentang Pemuda Pancasila diawali dengan membahas salah satu tokoh besar militer Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tahun 1952, setelah diskors dari militer akibat peristiwa 17 Oktober, di mana para perwira militer bersama 30.000 orang melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, bersama dengan tank, meriam, dan artileri yang diarahkan ke arah Istana Merdeka. Nasution pun mulai berkecimpung dalam politik. Saat itu, tentara masih dapat memilih dalam pemilu 1955. Maka Nasution bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Aziz Saleh mendirikan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Partai ini tentu menyasar suara dari para bekas pejuang dan prajurit TNI. Sayangnya, meski masih tetap memiliki wakil di parlemen, IPKI tidak terlalu berjaya dalam pemilu 55. IPKI bahkan kalah dari NU di posisi 3 dan PKI di posisi keempat. Setelah masa skorsnya selesai, Nasution kembali dipanggil oleh Soekarno dan menjabat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan IPKI masih tetap aktif dalam politik. IPKI merupakan partai politik yang didirikan dengan tujuan untuk membendung lawan ideologi mereka, Partai Komunis Indonesia. Nasution tetap melakukan banyak manuver politik untuk membendung pengaruh dari kaum kiri. Partai Komunis Indonesia saat itu telah memiliki underbow dari kalangan pemuda, yaitu Pemuda Rakyat. Untuk mengimbangi PR, Nasution mendirikan Pemuda Pancasila, yang juga bernaung di bawah IPKI. Pemuda Pancasila didirikan pada tahun 1959, pada tanggal yang sama dengan peringatan Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober. Sebagaimana IPKI yang beranggotakan banyak pejuang dan tentara, banyak juga anak-anak tentara yang masuk Pemuda Pancasila. Selain anak-anak kolong, kawan-kawan mereka juga masuk Pemuda Pancasila. Organisasi ini pada awalnya memang berupaya menjaring anggota sebanyak mungkin untuk mengimbangi pemuda rakyat yang juga sudah sangat kuat. Beberapa gesekan dan bentrokan berdarah kerap terjadi antara pemuda rakyat dan pemuda Pancasila yang bahkan memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Sebelum tahun 65, Pemuda Pancasila memang belum terlalu banyak disebut di masa Orde Lama. Pamor Barisan Pemuda Rakyat milik PKI jelas lebih unggul. Baru setelah peristiwa G30S tahun 65, hingga sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi semakin kuat, bahkan melebihi pamor Pemuda Rakyat pada masa Orde Lama. Pemuda Pancasila juga disebut banyak terlibat dalam penangkapan dan pembantaian terhadap kader dan simpatisan PKI pasca peristiwa G30S. Pemuda Pancasila menjelma menjadi organisasi besar dengan jangkauan nasional. Pada masa gencarnya operasi penembakan misterius atau Petrus, preman-preman yang bernaung di bawah Pemuda Pancasila tetap tidak pernah tersentuh. Di masa Orde Baru, Pemuda Pancasila bersama Pemuda Pancamarga atau PPM dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI berada dalam satu barisan untuk menyerang para pengkritik pemerintah. Setelah melewati masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, Pemuda Pancasila masih tetap eksis hingga sekarang. Dalam musyawarah besar ke-6-nya pada tahun 2001, Pemuda Pancasila diputuskan berubah menjadi ormas yang bebas dari segala bentuk politik praktis. Arah kegiatan organisasi kemudian diarahkan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemuda Pancasila tentu akrab dengan seragam merah loreng. Dan selama beberapa dekade terakhir, ia juga lekat dengan sosok Yapto Suryo Sumarno, anak dari Mayor Jenderal Suryo Sumarno dan Doli Zegerius, yang merupakan seorang Belanda Yahudi. Sejak muda Yapto memang sangat disegani di kalangan anak-anak tentara. Loren Reiter dalam buku Geng dan Negara Orde Baru menyebut kalau Yapto sering terlibat perkelahian dan di masa mudanya ia adalah pimpinan geng Siliwangi Boys Club yang ditakuti dan dikenal sebagai
SC234. Rantai komando dalam tubuh pemuda Pancasila terdiri dari tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan, hingga kader di kelurahan sebagai masa terbawah. Pemuda Pancasila juga selalu mendapat sokongan dari elit-elit politik nasional. Saat ini Ketua MPR Bambang Susatyo tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Bahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah diangkat sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila di bawah pimpinan Yapto saat ini tentu telah jauh bergeser dari Pemuda Pancasila sebelumnya yang terbentuk di era Nasution. Satu hal yang paling terlihat sebagai kesamaan yang tidak pernah berubah dari dulu adalah ia tetap sebagai organisasi yang sangat anti-komunis. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa menekan like, meninggalkan komentar, dan pastikan telah melakukan subscribe.